dari usia anak-anak itu sangat menyenangi hobi Tamiya ini. Dulu ya sering ikut lomba itu antar kampung ya, namanya masih anak-anak. Dulu di tahun era 2000-an itu kan Tamiya ini sempat booming. Nah, booming itu sekitar kurang lebih 2-3 tahun. Nah, setelah itu Tamiya itu mulai sepi peminatnya dan saya mulai meninggalkan Tamiya ini karena saya ingin melanjutkan ke sekolah yang jenjang yang lebih tinggi. Ceritanya itu saya lulus sekolah SMA, saya masuk kuliah semester awal itu ketemu sirkuit Tamiya itu di Indo Plaza Kediri. Nah, dari situ saya mulai tertarik kembali dengan hobi Tamiya ini dan saya ingin menggelutinya secara serius. Nah, karena terbentur biaya, ya ala kadarnya saya membuat Tamiya ini dengan seadanya. Dan setelah itu saya ingin punya usaha membuka sirkuit dan usaha toko Tamiya kecil-kecilan. Dulu awal mula saya buka usaha Tamiya ini, saya itu pasaran berpacu ke anak-anak kecil. Terus berjalan kurang lebih 3-4 tahun, anak-anak kecil ini sudah mulai berkurang peminatnya. Nah, dari situlah saya ingin memutar balik supaya orang-orang dewasa ini suka dengan hobi Tamiya ini. Dan saya sampai sekarang alhamdulillah mencoba untuk tetap mendirikan usaha Tamiya ini, tapi dengan masa yang orang-orang dewasa. Apa sih yang buat orang dewasa ini kok suka dengan Tamiya? Di usia kecil itu main Tamiya yang terbentur dengan biaya, terbentur dengan uang saku. Nah, dulu ingin main Tamiya tetapi belum ada uang. Nah, terus dewasa itu sudah bekerja, nah baru mereka melanjutkan hobi Tamiya ini yang di masa kecilnya memang memang berhenti bermain Tamiya ini. Biaya sendiri berapa? Nah, untuk biaya sendiri itu ya sekitar kurang lebih ya untuk membangun Tamiya yang seri standar original ini itu biayanya 1 juta hingga 2,5 juta. Itu yang campuran, on gedenya yang campuran. Kalau yang ori 100% itu 3 juta hingga 4 juta rupiah. Apa sih yang membuat mahal? Itu memang onderdilnya itu ori buatan Jepang semua. Impor ya. Kalau dari segi bisnis Mas, menurut Mas sendiri bisnis Tamiya ini seperti apa? Sebenarnya kalau bisnis Tamiya ini keuntungannya ya lumayan sih, cuma ya kalau tidak bisa memasarkan ya itu nanti tidak bisa berjalan dengan baik seperti itu. Kalau selama ini pemasarannya melalui apa? Kalau selama ini saya pemasarannya melalui media sosial seperti Facebook, Instagram,
dan lain-lain. Kalau di pemasaran kendalanya itu apa? Kalau dari segi pemasaran itu pasti ya, yang terutama itu kendalanya kalau orang-orang awam itu pasti satu, biaya. Yang kedua memang dasarnya orangnya itu hanya sekedar seneng, beda sama hobi. Kalau orangnya itu dasarnya hobi, seneng, itu biaya berapapun pasti akan dilalui, walaupun habis kurang lebih satu sepeda motor baru itu, kalau orangnya memang benar hobi, seneng, itu pasti akan dilalui. Kalau omset per bulannya kisaran berapa? Kalau omset per bulannya itu tidak pasti ya, bisa naik turun ya, karena kan hobi Tamiya ini tidak semua kalangan masyarakat itu bisa bisa menggemarinya, karena kan hanya orang-orang tertentu yang bisa menyenangi hobi Tamiya ini. Pernah ya, saya tuh merasakan kondisi terpuruk itu pada saat awal-awal pandemi. Nah seperti itu, memang omsetnya itu sangat menurun sekali ya, apalagi di di kota-kota Kediri ini kan hampir semua bisnis usaha-usaha kan ditutup dan tidak boleh beroperasi. Nah dari situ saya tuh merasa terpuruk, karena apa ya, ini di tempat saya ini tidak boleh beroperasi dengan sebuah komunitas ini ya. Nah dari situlah saya berusaha bagaimana cara saya bisa memasarkan produk-produk konstruksi Tamiya dan Tamiyanya ini dalam kondisi tetap berjalan di tengah-tengah pandemi. Cara Mas Febri bertahan mengatasi kendala-kendala dari awal berdiri sampai bisnis sekarang itu apa caranya? Dari bisnisnya itu kan satu pasti telaten ya kalau bisnis, terus walaupun kondisinya sepi rame itu tetap kita lalui, tetap kita jalani, walaupun omsetnya itu menurun, terus walaupun meningkat omsetnya itu tetap kita lalui. Pernah pasti itu pasti ada, walaupun namanya juga bisnis, apalagi bisnisnya sebuah mainan Tamiya ini kan tidak semua orang itu suka dengan mainan ini. Tips yang pertama ya, memang kalau ingin membentuk sebuah komunitas Tamiya ini pasti harus ada yang namanya itu sebuah dukungan. Yang pertama itu ada dukungan material ya. Yang pertama ada trek Tamiya dulu, terus yang kedua terus alat-alat pendukung untuk main Tamiya, terus untuk saya sendiri harus benar-benar bisa menggeluti di dunia Tamiya ini. Nah dari situlah nanti kita baru mengikuti sebuah komunitas. Nah intinya tidak hanya di komunitas lokal saja, seperti saya ini nanti lomba ke luar kota, supaya supaya kita bisa bersilaturahmi dengan teman-teman komunitas di luar kota. Nah tujuannya apa ya, nanti kalau di luar kota kita dikenal orang, nah otomatis nanti saat kita mengadakan lomba di tingkat lokal ini, otomatis nanti teman-teman di luar kota itu pasti mengikutinya. Nah dari situlah nanti Tamiya lama-kelamaan akan berjalan sendiri, karena kita antar komunitas itu saling tetap bersilaturahmi seperti itu.